Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nora Idiasti dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1M021017. Baiklah, di sini saya akan membahas materi dasar-dasar pengetahuan. Materi yang pertama yaitu apa itu penalaran? Yang pertama, pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu proses atau kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyandarkan diri pada penalaran. Kemampuan menalarlah yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan menalar inilah kekuatan manusia yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Binatang juga mempunyai pengetahuan, tetapi hanya terbatas untuk bertahan hidup. Manusia mampu mengembangkan kemampuannya karena dua hal, yaitu pertama, manusia mempunyai bahasa untuk berkomunikasi dan mampu menyampaikan informasi atau pendapat. Hal yang kedua yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut kerangka berpikir tertentu. Penalaran pada hakikatnya adalah proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan atau menemukan kebenaran. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu diantaranya yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitis dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitis. Materi yang kedua yaitu prinsip penalaran. Prinsip-prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar semua penalaran yang terdiri atas 3 prinsip. Adapun aksioma atau prinsip dasar dapat didefinisikan bahwa suatu pertanyaan mengandung pernyataan mengandung kebenaran universal yang kebenarannya itu sudah terbukti dengan sendirinya. Ketiga prinsip penalaran yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip identitas, menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Misalnya, sesuatu yang disebut P maka sama dengan P, yang dinyatakan itu sendiri bukan yang lain. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi, menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh atau secara mutlak tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Yang ketiga, prinsip eksklusi. Tertib menyatakan bahwa sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinannya. Ketiga hal tersebut yang merupakan jalan tengah. Prinsip ketiga ini memperkuat prinsip identitas dan prinsip non-kontradiksi, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan jika ada kontradiksi maka tidak ada sesuatu di antaranya, sehingga hanyalah saja salah satu yang diterima. Materi selanjutnya yaitu apa itu logika. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan atau suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike epistem, yang berarti ilmu logika. Namun sekarang lazim disebut logika saja. Dalam sejarah perkembangan logika banyak didefinisikan yang dikemukakan oleh para ahli.
Ada yang mengatakan logika adalah ilmu yang dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran yang tepat. Ada juga yang berpendapat logika adalah ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus juga merupakan kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Yang pertama, objek material dan objek formal logika. Syarat suatu ilmu pengetahuan adalah memiliki objek material dan objek formal. Objek material suatu ilmu ialah materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Selanjutnya yang kedua, tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Aristoteles pada 384 sampai 322 sebelum Masehi membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, filsafat spekulatif atau filsafat teoretis yang bersifat objektif dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Kelompok ini terdiri atas fisika, metafisika, biopsikologi, dan teologia. Yang kedua, filsafat praktis yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia terdiri atas etika dan politik. Yang ketiga, filsafat produktif yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Aristoteles tidak memasukkan logika ke dalam salah satu kelompok tersebut karena menurutnya logika adalah prasyarat bagi ilmu-ilmu lainnya. Sementara Auguste Comte pada 1798 sampai 1857 membagi ilmu pengetahuan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, ilmu pengetahuan positif, terdiri dari logika atau matematika murni. Yang kedua, ilmu pengetahuan empiris, terdiri atas astronomi. Yang ketiga, fisika, kimia, fisiologi, sosiologi, fisik, dan lain-lain. Yang kedua, filsafat, terdiri dari metafisika. Filsafat ilmu pengetahuan terdiri atas umum dan khusus. Sedangkan pada masa kini, ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, ilmu pengetahuan abstrak, terdiri atas metafisika, logika, dan matematika. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam, terdiri atas fisika, kimia, biologi, geologi, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu pengetahuan humanis, terdiri atas psikologi, sosiologi, antropologi. Sedangkan kalau dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ilmu teoretis, terdiri dari deskriptif, yaitu ilmu-ilmu sejarah, sosiografi, etnografi, dan sebagainya. Yang kedua, nomotetis, yaitu ilmu-ilmu kimia, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu terapan, terdiri dari normatif, yaitu ilmu-ilmu logika, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, positif, pragmatis, yaitu ilmu-ilmu teknik, pertanian, psikiatri, dan sebagainya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales pada 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isipan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah akhe dalam bahasa Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenal logika induktif. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi
yang berperangkat dari proposi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposi yang masih diragukan kebenarannya. Pada 370 sampai 288 sebelum Masehi, Theophrastus, murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenal oleh Zeno dari Citum 334 sebelum Masehi dan 226 sebelum Masehi. Pelopor kaum Stoa, sistematisasi logika terjadi pada masa Gellius 130 Masehi sampai dengan 201 Masehi dan Sextus Empiricus 200 Masehi. Dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan penerapan metode geometri. Porohius membuat suatu pengantar pada Setegoria, salah satu buku Aristoteles. Boethus menerjemahkan Eustogoporpius ke dalam bahasa Latin dan menambahkan komentar-komentarnya. Selanjutnya materi yang keempat yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realita. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu. Padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Yang kelima, kegunaan logika, yaitu yang pertama membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir keliru serta kesesatan. Cermat dan objektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.